Ya, selamat pagi teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam diskusi di podcast Timoho Blog Channel. Ini tahun 2023, kemudian akan 2024. 2024 sebagai kita ketahui sebagai puncak dari perhelatan Pesta Demokrasi di Indonesia. Yang kira-kira dalam 2023-2024 ini semua akan dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan, artinya dalam waktu 2024 walaupun bulannya berbeda. Kalau kita ketahui bahwa Pesta Demokrasi memiliki gerakan yang luar biasa, kepentingan yang luar biasa dari banyak pihak. Kan kepentingan ini kan macam-macam nih. Kepentingan si A, si B, partai A, partai B, partai C, partai D kan gitu. Calon A, calon B, C atau calon G atau yang penting calon-calon itu tentu saja memiliki kepentingan dan masing-masing memiliki tujuan yang sama, yaitu menang. Hanya persoalannya adalah caranya. Nah, pagi ini studio podcast kita kedatangan narasumber gitu, yang sebelah, yang ujung sendiri rambutnya kok putih ya, wah kayak ada gerakan rambut putih. Jadi ini adalah Mas Banu Subagio. Beliau adalah seorang aktivis sosial kemanusiaan yang bergerak di kebanyakan di lantai, bergerak ya di grassroots ini untuk melakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. Mas Banu Subagio, selamat siang Mas. Pagi tuh Mas ya? Masih pagi. Masih pagi Mas. Kita biasanya bangun siang ya Mas. Sehat ya Mas Banu, sehat. Kemudian apa sekarang garap apa Mas Banu? Yang penting itu jalan kaki kalau pagi. Dia pagi jalan kaki ya. Oke. Utama ini. Oke. Kalau sedikit sebelum kita masuk ke inti, kalau kegiatan apa kemanusiaan yang emergency apa sih Mas yang harus dilakukan di Indonesia nih? Sementara saya dengan beberapa kawan di lembaga kemanusiaan, terutama untuk penanggulangan bencana ya, baru selesai dengan Cianjur yang gempa tahun lalu. Kami dengan beberapa lembaga membantu penyintas di sana. Oh gitu ya. Ya, tapi juga pelatihan-pelatihan untuk para pekerja kemanusiaan maupun relawan kita jalan terus. Oke, bencana kemanusiaan. Mudah-mudahan bencana kemanusiaan ini tidak berkembang menjadi bencana demokrasi. Nah ini nanti Mas Untoro yang akan jawab tentang. Kalau yang di sebelahnya Mas Banu ini adalah guru besar lah. Bolehlah guru besar, murid besar lah dari Universitas Gadjah Mada, Pak Untoro Haryadi. Alumni. Saya sekarang ngajar di Jana Batra. Oh, Jana Batra, okay. Alumni, akademisi juga. Beliau adalah Pak Untoro Haryadi. Pak aktif di mana sekarang, Pak? Ya, saya ngajar di Jana Batra yang di Pingit. Oh, di Pingit ya. Oke. Dan beliau adalah salah satu, bukan salah satu ya, memang penggerak ya, sebuah forum yang menghimpun teman-teman guru besar dan dosen itu yang namanya Forum 2045. 2045. Tujuannya apa, Pak? Supaya kita ingat bahwa 2045 itu usia Republik 1 abad. Oh. 1 abad. Ya. 1 abad dari kemerdekaan kita ya, Pak? Oh iya betul. 1945, 2045 kan 1 abad atau 100 tahun. Iya, oke. Jadi tetap mengingatkan masyarakat terhadap itu. Bahwa bangsa dan negara harus ada keberlanjutan. Oh. Iya. Terus nanti 2 abad berikutnya kita pikir 2045 sampai 2145 kan begitu. Harus begitu. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, kita akan memulai diskusi kita obrolan kita pada pagi hari ini. Pak Banu, itu kan di dalam beberapa kali pesta demokrasi yang sering kita lakukan, itu kan sering terjadi, bahkan bukan sering ya, memang sudah terjadi banyak pergesekan, banyak perseteruan, banyak ruang-ruang perbedaan pendapat gitu di semua elemen tingkatan masyarakat. Saya tapi nggak tahu kalau yang di elit ya, cuman kalau yang Pak Banu amati di bawah itu, di kampung-kampung itu sampai seberapa parah atau bagaimana Mas? Apa penyebabnya segala macam? Sedikit aja Mas, silakan. Kalau saya merasa sehari-hari kok lebih sejuk ya sekarang. Oh sekarang ini, ya. Oke. Jadi warga kampung kami ya ada beda-beda
partai pasti juga beda-beda calon. Itu paling enggak secara keseharian kalau kami ronda atau arisan kampung itu nggak pernah ada yang berseteru bersitegan soal beda pilihan. Atau belum? Padahal itu sudah dekat ya. Dan waktu yang lalu kan sudah mulai ramai nih. Ya. Yang kedua di medsos, WA grup itu juga baik-baik saja. Kita lebih banyak lucu-lucuan gitu. Mungkin ini adalah belajar dari proses yang kemarin ya, kontestasi yang lalu. Setelah para pihak yang sangat berseteru itu bisa duduk satu meja, satu tim, sehingga yang ngapain ya kita juga ribut-ribut, yang kita dukung, kita pilih aja dulu sangat bermusuhan, sekarang jadi kawan sekerja gitu. Malah sekarang sudah lupa istilahnya ya. Nah, cebong kampret sudah lupa ya. Itu saya kira, dan juga tidak ada untungnya di warga masyarakat itu berseteru. Toh mereka juga nggak care juga setelah kita misalnya babak belur gitu. Itu mungkin moga-moga situasi ini terjaga, bahwa kita ya mari kita hadapi dengan santai saja. Apalagi di awal tadi Mas Jojo bilang itu kan pesta demokrasi. Masuk pesta yang babak belur itu pesta miras. Demokrasi mestinya baik-baik saja, kalah menang happy. Baik, teman-teman sekalian, itu semacam pandangan yang dilakukan, pandangan yang dikemukakan, yang dirasakan oleh seorang tokoh masyarakat yang memang bergerak langsung di masyarakat. Sekarang saya akan lebih, ini ketoke kok nek jalur ke beliau ini kok rada akademis gitu. Jadi Mas Banu gini loh, apakah ada potensi ketika saya membaca beberapa liputan atau berita-berita tentang Forum 2045 yang belum lama kemarin menghimbau untuk dilaksanakan pemilu yang lebih bermartabat. Ini janjiannya apa tuh Mas? Pemilu yang bermartabat itu yang gimana Mas? Boleh disampaikan? Ke saya ya? Iya dong, ke Mas Pak Untara ya. Pemilu yang bermartabat apa Mas? Ngomong-ngomong sekian tahun baru ketemu. Matur nuwun ya. Matur nuwun Mas Wijo. Ya. Baik, jadi yang harus kita pahami memang secara konsepsional itu pemilu itu kan pengejawantahan dari kedaulatan. Ya. Dalam hal ini karena pemilu oleh rakyat maka kedaulatannya kan kedaulatan milik rakyat. Nah, semua orang harus paham itu bahwa pemilik sah dari negeri ini ya rakyat. Dan itu undang-undangnya sudah mencanangkan demikian, undang-undang dasar. Karena itu sebenarnya pemilu itu harus memberi ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat sehingga kedaulatannya dalam bentuk sekecil apapun tidak ada hambatan, baik dari sisi penyaluran maupun aspek-aspek yang bersifat administratif. Karena ini penting. Karena ini akan menentukan, di negara kita sudah ditentukan 5 tahun sekali, maka kalau sampai rakyat itu terhalang atau terhambat atau tidak tersalurkan dari apa yang mereka punya aspirasi, punya gagasan untuk berjalan 5 tahun ke depan, satu orang pun atau satu suara pun itu sebenarnya ini masalah bagi kita. Nah karena itu pemilu secara konseptual harus diletakkan seperti itu. Yang kedua, di dalam prakteknya saya kira di negara kita ini kan regenerasi kepemimpinan, walaupun kedaulatan di tangan rakyat kan sekarang ini realnya kan ditentukan oleh partai, ditentukan oleh partai. Lah, bagaimana partai itu bisa menerjemahkan hakikat dari pemilu di mana rakyat yang berdaulat? Artinya partailah yang harus memberi tempat paling terhormat, paling layak, dan membuka keran-keran itu di dalam internal partainya, sehingga rakyat ini apapun pilihan partainya tersalurkan apa yang menjadi idenya, aspirasinya maupun gagasannya. Jadi seharusnya dibuka kerannya. Nah karena itu mestinya yang seharusnya dipertontonkan itu adalah bagaimana partai ini berdinamika dalam rangka membuka ruang-ruang bagi masyarakat atau bagi warga atau bagi anggota partainya itu untuk menempatkan aspirasi dan gagasan rakyat itu adalah yang paling utama.
Karena itu mungkin yang harus kita cermati bersama adalah bisa nggak partai ini yang kita lihat sehari-hari, entah itu di berita, entah itu di kegiatan-kegiatan yang lain, itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik. Nah hari ini tuh setiap kita baca berita itu pertemuan elit partai A bertemu elit partai B. Gitu. Ya. Setelah itu buntu elit B kemudian bertemu elit C. Pertanyaannya, konstituen atau rakyat dikemanakan? Ini satu keprihatinan semua partai. Itu satu. Partai itu, yang kedua, partai itu kan sebenarnya punya punya struktur. Kan ada yang sampai dusun-dusun, Mas. Iya. Kok mereka dalam rangka menjaring berdasarkan survei? Mengapa tidak menggunakan mesin partai itu sampai bawah? Kan nasional atau Jakarta tinggal instruksi. Tolong pengurus Jogja misalnya, terus Jogja instruksi pengurus Bantul misalnya, pengurus Bantul sampai ke tingkat RT. Apa aspirasi masyarakat di sekitar itu yang masuk partai kita? Siapa figur legislatif yang dikehendaki? Siapa figur capres yang dikehendaki? Nah kalau ada instruksi dari atas ke bawah, lebih presisi itu dibandingkan dengan survei. Lembaga survei ya, dan lembaga survei. Jadi ini ada. Nah, lembaga surveinya dari Jakarta yang sebenarnya yang ditanya mungkin tidak sampai kepada pengurus partai di bawah. Nah ini mohon partai ini juga cenderung untuk refleksi. Loh, Anda partai itu punya mesin sampai di bawah. Kenapa dalam menjaring aspirasi melalui survei? Tidak menggunakan mekanisme. Menggunakan aja mekanisme struktur Anda. Ini dua hal yang renungan tadi. Ya kan? Manfaat pertanyaan saya, nanti mungkin juga Mas Banu bisa menjelaskan. Manfaat survei itu sebetulnya buat apa, Pak Guntur? Kalau saya melihat dari sudut pandang yang lain, survei ini menjadi referensi saja. Jadi tren, membaca tren. Misalnya sekarang tren milenial. Oh, tren milenial itu sekarang pada aspek IT misalnya. Itu kan tren. Lah detailnya itu perlu dilakukan lagi. Mestinya partai itu bisa melakukan. Jadi misalnya sekarang bagaimana sih kecenderungan pemilu itu namanya tren. Tetapi itu kan hanya sekedar memberi arahan. Tetapi bagaimana tentang aspirasi tentang 5 tahun ke depan? Partai punya mesinnya. Siapa pembawa aspirasi yang paling tepat di bidang legislatif? Partai punya mesinnya, direkam di situ. Siapa yang paling kompeten menjadi pemimpin nasional dari partai itu, dari konstituen itu? Kan mulai pengurus dari bawah, menengah, wilayah, regional sampai nasional. Mereka punya struktur. Dan ini waktunya sangat cukup. Apalagi sekarang sudah ada teknologi, tinggal ditanya aja Jakarta, tanya pucuk gunung yang ada di Wonogiri sana dalam waktu tidak lebih dari 1 menit. Menurut pengurus misalnya pengurus tingkat PAC, misalnya cabang, gitu kan, siapa? Itu kan bisa ditanya. Kok harus survei? Malah sekarang ya kan warga dikalahkan oleh persepsi, digiring ke arah persepsi yang dihasilkan oleh survei. Nah, ini salahnya itu yang kalau begitu jenengan sebagai warga itu melihat itu seperti apa? Misalnya kan membaca nih media nih survei belum lama kita menayangkan bahwa hasil survei juga dari Litbang Kompas itu bahwa warga Nahdien itu lebih banyak tidak memilih PKB, tapi lebih banyak ke partai lain dan segala macam. Nah, pertanyaan saya itu bagi masyarakat di bawah, Mas Banu sebagai yang mesum itu di bawah itu melihat itu seperti apa hasil survei itu dan rakyat itu? Sejalan dengan Mas Guntur, menurut saya ini kenapa tidak mendayagunakan jaringan struktur partai yang itu sangat sahih. Karena mereka ini kan dipilih melalui mekanisme rekrutmen yang dijalankan oleh partai. Tetapi ketika warga ini harus memilih, pimpinan menyerahkan pada lembaga survei. Artinya ketika saya mungkin di kampung saya itu A itu ranking 1 loh. Tapi pimpinan mengatakan, survei A itu di urutan ketiga. Nah, lalu kami di bawah kemudian kan digiring ke arah memilih yang
urutan ketiga. Padahal kami punya urutan 1 dan itu yang lebih dirasakan oleh masyarakat. Ini sejalan itu dari yang ini. Sebentar, itu yang pertama. Yang kedua adalah ujung tembaknya kalau menurut Pak Untoro itu kan rakyat, gitu Pak. Iya, memang jadi ujung tembaknya rakyat. Nah kemudian pertanyaan saya ke Mas Banu adalah, ketika rakyat panjenengan itu merasakan tidak bahwa apa yang dilakukan itu merupakan menjadi sebuah kepentingan dari sebuah partai politik yang apakah itu berpihak pada rakyat atau tidak, kan begitu Pak. Jadi kalau Pak Untoro tadi mengatakan bahwa loh kenapa sih program-program partai itu sekarang tunjungan antar partai, lebih tidak kepada yang ditunjukkan oleh partai politik itu bukan pada gerakan-gerakan masyarakatan gitu loh. Nah sekarang menurut pandangannya Mas Banu nih, misalnya saya adalah rakyat dari kader, oh lah ngopo gitu. Nah, saya lebih beruntung karena saya rakyat yang merdeka, dalam artian tidak secara khusus punya atau menjadi keanggotaan partai tertentu. Tidak punya KTA berarti? Iya, sehingga ketika partai A atau orang yang saya dukung, yang menurut kami di kampung itu bagus, menurut orang kampung nomor 1, tetapi oleh partai A itu dijadikan nomor 3, ya nggak apa-apa, berarti saya tidak akan memilih partai. Saya akan memilih si A, entah dia akan ke partai mana, karena dialah representasi warga masyarakat. Gitu. Harapan warga seperti itu. Tapi Mas Untoro tadi sudah mendengarai. Sekarang ini drivennya itu beratnya pada partai. Ini yang harus saya hati bahwa teman-teman warga masyarakat yang sudah di partai tertentu mungkin akan lebih susah menentukan pilihan karena suka atau tidak suka. Harus sesuai dengan arahan partai. Ya. Karena kami masyarakat yang tidak menjadi anggota partai tertentu secara ketat dengan tadi punya KTA, pindah partai bukan hal yang tabu. Nah, sekarang Mas Untoro nih, Mas, ini mensikapi gitu, cara pandangnya akademisi, mensikapi masyarakat yang seperti Mas Banu ini gitu loh. Dia kemudian apa sih harus dilakukan oleh partai politik? Sebelum itu saya malah mau tanya ke Mas Untoro dan Mas Riza juga. Ya. Rakyat itu sebenarnya diminta untuk lebih kritis kepada partai atau kepada representasi orang yang bisa membawa aspirasi atau membawakan suara. Jadi memilih partai atau memilih orang gitu kan maksudnya? Sebetulnya condong kemana sih? Wah ini, berat ini aku tak mikir kita rong jam nih aku mikir Mas Untoro dulu. Jadi begini, jadi apa yang disampaikan Mas Banu tadi berarti ada masalah di dalam kontrak sosial kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi ada hal di mana pemilik sah dari negeri ini belum secara optimal itu diwadahi ketika mekanisme politik itu dibangun. Apa yang disampaikan oleh Mas Banu tadi kan menjadi bias itu. Ini saya milih orang dari partai ini, tapi malah partai ini tidak menganggap orang itu kurang kapabel karena surveinya tidak muncul. Padahal di bawah mengatakan inilah representasi dari kami. Ini kan tidak ada titik temu, berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di partai, bukan di rakyat. Menurut saya rakyat tidak pernah salah. Untuk milih kedaulatan kok disalahkan. Jadi misalnya Mas Banu yang tadi sampaikan, kalau partai menganggap satu orang ini tokoh, satu figur ini dianggap bukan tokoh, sementara warga kami menganggap ini tokoh, ya kami tidak milih partai, kami milih tokoh itu. Terserah partai, terserah orang itu mau kemana. Ini masalah serius bagi kita. Berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi di dalam sistem kepartean kita, sehingga ada bias apa yang menjadi aspirasi tidak dari bawah tidak ditangkap oleh partai yang itu merupakan wadah dari aspirasi warga yang nanti harus diperjuangkan di dalam lembaga parlemen. Tetapi demokrasi ini problemnya di situ. Tapi demokrasi kita itu kan merupakan partai politik sebagai alat
dalam melakukan kegiatan berdemokrasi itu kan partai politik. Kan nggak bisa. Contoh misalnya, calon-calon harus diusung oleh partai politik. Tidak bisa ya independen pernah lah muncul wacana independen, tapi kan luar biasa berat gitu. Jadi artinya partai politik tetap memiliki posisi penting dalam sistem demokrasi Indonesia, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Nah, persoalannya adalah sekarang ketika rakyat itu sudah tidak menganggap partai politik sebagai bagian saluran aspirasinya, karena saya ngerti gerakan partai politiknya seperti apa, sistem otoriternya partai politik atau politik yang lebih berideologi atau segala macam. Pertanyaan saya, Pak Untoro, apakah rakyat masih bisa melakukan sebuah gerakan-gerakan atau apapun untuk menggugatnya siapa ya? Partai politik atau pemerintah? Ya, jadi memang ini sebenarnya problem mendasar kita. Makanya beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah Menko Polhukam Pak Mahfud itu juga ada Profesor Siti Zuhro. Jadi 5 kali pemilu selama reformasi ini kualitasnya menurun, secara kualitatif menurun. Karena yang dihasilkan ya kita tahu sendirilah, berita-berita ini cukup memprihatinkan, korupsi, terus kemudian ya ada hal-hal yang bersifat isu tapi ya kita cukup meresahkan juga, misalnya jual beli ayat kan sempat muncul itu dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan rakyat sebenarnya sangat prihatin atas kondisi seperti itu. Karena apa? Karena perhelatan yang sekali dalam 5 tahun di mana biayanya mencapai triliunan dengan hasil yang seperti ini, padahal negara kita itu negara yang sedang menghadapi tantangan besar ke depan itu. Berkaitan dengan climate change, berkaitan dengan semakin banyaknya desa mengkota, terus ancaman negara ring of fire di mana megatrust juga mengancam. Hal-hal semacam ini menjadi tidak pernah dibicarakan secara serius. Karena apa? Karena memang sekarang ini orang berpartai kecenderungannya bagaimana merebut kuasa. Seharusnya kan bagaimana partai-partai ini bisa menyampaikan gagasan-gagasan sehingga menghasilkan satu dukungan yang simpatik. Kampanyenya itu adalah kampanye apa yang menjadi visi ke depan, apa yang menjadi gagasan. Tahun-tahun 1908, 1928, 1945 itu kalau kita baca sejarah, para pejuang itu bagaimana berbeda pendapat atau berdinamika dengan gagasan-gagasan. Jadi semua itu dilahirkan dari gagasan yang kuat, sehingga kebangkitan nasional itu satu gagasan yang luar biasa. Terus kemudian Sumpah Pemuda itu kan satu gagasan yang luar biasa. Merdeka. Artinya apa? Artinya hal-hal yang demikian ini sekarang sudah sedikit atau bahkan jarang untuk dilakukan. Orang yang penting sekarang, yang penting saya berkuasa, bolone oke. Kalau mengambil keputusan dengan voting. Karena suaranya banyak maka pasti menang. Loh, kok jadi begini? Simpel sekali pemikirannya. Itu yang harus ditandani. Karena itu pertanyaan tadi Mas Wijo, mengadunya kemana? Kita sebagai elemen-elemen dari warga negara yang masih mampu menggunakan kejernihan akalnya harus membuat networking. Sebagaimana yang kita lakukan, itu para guru besar dari berbagai perguruan tinggi, coba kita sumbangkan pemikiran, gagasan dan lain sebagainya, untuk itu menjadi kajian kita bersama. Supaya apa? Gagasan ini menjadi di depan, karena dengan gagasan ini negara bisa dibangun, dengan gagasan ini negara bisa dijamin keberlanjutannya. Kira-kira begitu. Komplit banget ini narasi gagasan, narasi ini seperti siapa ya itu? Tapi nanti saya seperti siapa ya? Sekarang gini. Persoalannya begini, sekarang ini dalam banyak sekali masyarakat membentuk organisasi-organisasi dan komunitas-komunitas. Ya toh? Ormas-ormas sekarang tumbuh dengan luar biasa. Contoh, relawan-relawan tumbuh segala macam di mana-mana. Yang tidak terkait langsung dengan partai politik. Walaupun terkait langsung mungkin dengan salah satu figur atau satu ideologi atau paham tertentu, tapi jumlah relawan, jumlah organisasi massa
yang tumbuh luar biasa. Contoh saja salah satu capres itu konon katanya punya hampir 1.000 organ relawan, konon katanya gitu. Kemudian salah satu komunitas ormas itu juga memiliki ormas kepemudaan itu punya dari Sabang sampai Merauke. Itu kan memiliki kelompok-kelompok yang demikian besar dan masih banyak lain-lainnya. Pertanyaan saya adalah ke Mas Bani. Mas, tumbuh pesatnya relawan-relawan, tumbuh pesatnya organisasi kemasyarakatan, organisasi massa yang tidak berkaitan dengan partai politik. Kalaupun ditanya ya karena saya tidak nganukan arahnya tidak berpolitik itu. Ini apakah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap contoh yang paling gampang partai politik. Gitu loh. Kenapa gitu loh? Kan partai politik kan punya struktur, punya mesin, punya struktur dari mana-mana gitu. Dan ini tidak masuk sampai ke sana. Apakah karena tidak sepaham atau karena memang seperti kata Pak Untoro? Ndelok elite ngono ki ya wis ngono ki dan membentuk-bentuk itu sendiri. Gimana Mas Bani? Kalau di ormas-ormas yang independen katakanlah tidak berafiliasi pada partai tertentu, kemungkinan ini adalah sebuah pilihan ya bahwa masyarakat bebas berorganisasi. Saya tidak mau berada di dalam sebuah organisasi partai, di bawah partai. Karena itu sebuah kapal besar dan kemana-mana harus ikut nakoda partai. Saya ingin, terutama kalangan muda ya, ingin bergerak bebas, fleksibel, kelompok kecil yang saling kenal, sehingga relasi antara anggota itu sangat erat, jadi ada ikatan emosional. Atau itu memang kesadaran, ngapain repot-repot ikut partai, toh kita hanya diperalat jadi pendukung. Tapi ini saya kira sebuah ekspresi kebebasan tadi. Dan ini kan kebanyakan orang-orang muda. Kalau ormas-ormas yang banyak muncul dan itu dari kalangan mapan, ini kebanyakan. Kemudian akan nempel pada partai tertentu atau calon presiden tertentu atau caleg tertentu. Tentu ada motivasi tertentu tadi atau memang dibentuk karena didukung oleh partai calon ini jelas tujuannya. Nah sejalan dengan itu Mas, menurut saya yang disampaikan Mas Untoro bahwa ada milestone 1 abad usia bangsa ya. Dan ini adalah kemudian ada juga estafet kepemimpinan kepada orang-orang muda. Saya kira ini teman-teman Mas Untoro, intelektual, para guru besar inilah yang membuat ramuan untuk komunikasi dan media pendidikan yang mencerdaskan kepada mereka, bukan hanya pada soal partai tapi soal basis kebangsaan, hidup berbangsa bernegara itu seperti apa. Karena maaf nih, sekarang ini kan hal kecil aja bisa mudah pecah dan itu tawuran. Tidak person, tapi keroyokan gitu. Ini kan bukan sebuah landasan yang bagus untuk membangun menuju sahabat bangsa Indonesia. Nah ini bagaimana intelektual akademisi itu bisa membuat media-media pencerahan yang kemudian mudah dicerna sampai di kalangan bawah. Kita nggak bisa membayangkan rumitnya, sulitnya ketika mau membuat Sumpah Pemuda. Orang mau handphone, orang mau nelpon malah surat dan bisa berjalan. Sekarang ini dalam waktu hitungan detik apa yang kita katakan bisa tersebar pada jutaan orang. Media-media inilah yang mestinya dimanfaatkan. Baik, sekarang saya masih penasaran ya Pak Untoro nih. Pak, di dalam dari data yang saya punya, hampir 300 juta rakyat Indonesia itu 60% adalah kaum muda. Jadi yang memiliki kemampuan, katakanlah kemampuan analisis yang cukup. Dan mungkin tingkat kematangan politiknya di pemula ya. Pertanyaan saya adalah, Forum 2045 itu melihat apakah partai-partai politik yang ada di Indonesia itu juga sudah memiliki paradigma yang disesuaikan dengan situasi yang ada. Misalnya sekarang kan pemilih pemula kan jadi lebih banyak. Kemudian paradigma, dogma, bahkan
pemikiran-pemikiran partai politik itu dalam pengamatan Pak Untoro dan teman-teman itu apakah masih relevan, masih pakai yang lama gitu loh, kayak gini semuanya kayak gitu, atau memang harus apa yang harus dilakukan dengan partai politik kan? Baik Mas Dwijo, yang pertama kan saya bukan orang partai, jadi belum mengerti. Dan yang kedua kalau ditanyakan mengamati, sebenarnya begini, saya lebih melihat anak-anak muda atau milenial sekarang ini orientasinya atau mungkin karakternya jauh berbeda dengan kita jauh berbeda. Tapi perbedaan itu tidak menafikan bahwa mereka anti politik, tidak. Mungkin dari sisi format yang berbeda, iya. Karena itu benar yang disampaikan Mas Dwijo tadi. Kalau pendekatan partai politik ke anak-anak muda ini dengan pola lama, tentu tidak ada respon karena merasa itu kurang nyaman anak-anak muda yang di situ. Gitu. Nah, sehingga mau tidak mau di dalam diri partai politik pun harus melakukan perubahan-perubahan. Nah, bagaimana cara melakukan? Forum 2045 ini menawarkan, karena kita isinya guru besar, para doktor, para magister, mahasiswa dari berbagai universitas dan kalangan, itu ingin menjembatani pertemuan antara tradisi keilmuan dengan tradisi kepartaian. Sehingga nanti orang-orang partai itu bisa belajar bersama-sama dengan para ilmuwan ini sesuai kompetensinya. Kemudian ada pemberdayaan sehingga nanti ketika debat di ruang-ruang parlemen itu debat-debat konsep, bukan soal saya suka atau tidak suka Mas Dwijo. Itu yang seharusnya dilakukan. Sementara apa keuntungan dari para ilmuwan ini? Para ilmuwan ini tidak perlu masuk ke wilayah politik praktis, tetapi gagasan-gagasan para guru besar ini bisa tersampaikan, disumbangkan untuk kemajuan bangsa dan negara melalui parlemen atau melalui partai-partai ini. Kalau selama ini jalan nggak? Kita akan lakukan itu. Beberapa kegiatan yang offline kemarin kan kita sudah mengundang beberapa partai. Kita akan lakukan ke beberapa partai lagi. Terus ke beberapa perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur, ke Malang, terus rencana nanti ke Papua, juga dengan legislatifnya. Hanya dengan cara itu bangsa ini akan besar. Saya kira begitu, Mas. Okay. Jadi kalau misalnya, jadi harus ada teman-teman sekalian, kita akan masuk ke closing statement-nya. Kemudian kalau tadi sudah closing statement dari Pak Untoro bahwa harus ada penyesuaian antara tradisi keilmuan dan tradisi kepartaian yang disinkronkan dengan kondisi zaman. Betul. Sehingga akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baik ya bangsa dan negara. Kemudian kalau Mas Banu, saya minta closing statement-nya bahwa apa sih, masyarakat kita itu kan sudah cerdas, Mas. Artinya sudah bisa membedakan antara berita yang benar atau tidak benar, terus figur ini seperti apa. Kemudian apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap Mas Banu dan orang-orang itu, Mas Banu dan teman-teman dari grassroots itu apa? Warga itu apa sebetulnya harusnya? Kalau dalam konteks tadi partai, mestinya kami berharap bikinlah promosi sebaik-baiknya tentang partai, tetapi yang realistik. Ya. Dan tidak perlu menjelek-jelekan partai yang lain. Jadi silakan jualan kecap Anda nomor 1, tapi jangan mengatakan kecap lain nomor 2. Oh gitu. Karena itu kalau sudah menjumawakan diri dan menjatuhkan yang lain, itu bikin masalah. Berarti pola komunikasi yang sehat ya? Pola komunikasi yang sehat. Baik, teman-teman sekalian, Mas Untoro mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terakhir kali? Ya, mari 2024 ini menjadi ajang kontestasi gagasan. Kita mulai saja karena tonggak untuk menggapai 2045 itu dimulai ya pemilu besok ini. Jadi marilah kita sebagai warga itu kita cermati betul apa gagasan yang ditawarkan baik eksekutif maupun legislatif, baik pilihan DPR maupun pilihan presiden. Jangan terlalu jangan terlalu masuk ke wilayah-wilayah pribadi sehingga nanti kita masih utuh sebagai bangsa. Gitu. Mas Banu tadi bilang kalau menang happy, itu aja. Jadi pola-pola lama, destruktif, anarkis sudah nggak ada lagi ya untuk yang ke depan gitu ya.
juga ini harus disadari oleh partai politik ya. Mestinya. Cuma bikin hidup tidak sehat. Aduh, ini sebetulnya mau ditambah. bukan 4 SKS ini. Ini 4 SKS itu. Karena waktunya sudah habis gitu. Teman-teman sekalian, demikian obrolan kita yang kita bisa melihat bagaimana partai politik harus bersikap menghadapi realitas masyarakat di pemilu 2024. Terima kasih Mas Untoro, Mas Banu. Salamnya begini. Ini bukan nomor loh, ini salam oke gitu loh. Gini salam oke. Terima kasih. Bukan nomor 3 ya. Bukan. Terima kasih. Makasih.